Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdalita dengan NPM 0423010446. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, Prodi Tarbiyah, semester 3. Adapun tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Sosiologi Pendidikan Islam. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah lembaga pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan bangsa ini dalam meraih kemerdekaan dan membangun peradaban. Berikut gambaran singkat sejarah lembaga pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masa sebelum kolonial. Pada masa sebelum kolonial, pendidikan di Indonesia bersifat tradisional dan berbasis pada sistem masyarakat lokal. Pada masa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan tradisional. Pendidikan diajarkan melalui keluarga, adat, agama, dan keterampilan hidup. Yang kedua, pendidikan agama. Agama Hindu-Buddha membawa pengaruh besar khususnya di kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya. Lembaga pendidikan seperti asrama digunakan untuk mengajarkan ajaran agama dan filsafat. Yang ketiga, pendidikan Islam. Setelah masuknya Islam, lembaga pendidikan seperti pesantren mulai berkembang. Pesantren berfungsi sebagai pusat pengajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan tradisional. Yang kedua, pada masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan formal mulai diperkenalkan, tetapi terbatas hanya untuk kalangan elit. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan formal mulai diperkenalkan, tetapi terbatas hanya untuk kalangan elit. Pada masa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sekolah rakyat. Pemerintah Belanda mendirikan sekolah anak-anak pribumi seperti sekolah kelas 2 dan sekolah kelas 1. Namun, kualitasnya rendah dibandingkan sekolah untuk anak-anak Belanda. Yang kedua, sekolah Belanda untuk elit pribumi. Yang ketiga, pengaruh tokoh pergerakan nasional. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan alternatif seperti Taman Siswa pada tahun 1922 yang menekankan pendidikan nasional dan kemandirian. Yang ketiga, masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan digunakan sebagai alat propaganda. Yang pertama, sekolah-sekolah Belanda ditutup dan sistem pendidikan diarahkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Yang kedua, bahasa Indonesia diperkenalkan sebagai bahasa pengantar di sekolah, menggantikan bahasa Belanda. Yang keempat, masa kemerdekaan awal, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950-an. Setelah kemerdekaan, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menegaskan hak setiap negara untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, pemerintah mulai membangun lebih banyak sekolah dasar dan menengah untuk mengurangi buta huruf. Yang kelima, masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1965. Pemerintah berusaha memperluas akses pendidikan dengan berbagai program. Yang pertama, program pemberantasan buta huruf. Yang kedua, pendirian Universitas Indonesia dan perguruan tinggi negeri lainnya untuk mendukung pendidikan tinggi. Yang keenam, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Yang pertama,
wajib belajar 6 tahun, diluncurkan pada tahun 1984, kemudian diperluas menjadi 9 tahun. Yang kedua, kurikulum pendidikan disusun untuk mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan sekolah-sekolah dasar secara masif, terutama di pedesaan. Yang ketujuh, masa reformasi hingga sekarang. Setelah reformasi, pada tahun 1998, pendidikan mengalami perubahan besar, baik dari segi sistem maupun kebijakan. Yang pertama, desentralisasi pendidikan. Pendidikan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua, wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Dan yang keempat, pendidikan karakter. Baik, adapun kesimpulan dari materi tentang sejarah lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu sejarah lembaga pendidikan di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Pendidikan telah berperan penting dalam membentuk identitas nasional, memberikan fondasi bagi kemajuan bangsa. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan tetap menjadi tantangan utama hingga kini. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq, stabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.